Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Aryo Tendayu, NIM 2011290067, kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Tujuan video pembelajaran ini yakni untuk menjelaskan apa itu fonemik sekaligus untuk memenuhi tugas ulangan semester mata kuliah fonologi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yakni fonemik adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Dalam fonemik, kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut dengan fonim. Dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonim. Jadi, fonemik adalah ilmu yang mempelajari bahasa sebagai pembeda makna. Adapun yang dikaji oleh fonemik ini, yaitu pertama ada identifikasi fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat membedakan makna. Di antara bunyi-bunyi bahasa ada yang disebut fonem. Artinya, tidak semua bunyi bahasa yang terdapat dalam sebuah bahasa termasuk dalam fonem bahasa itu. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Yang dimaksud dengan pasangan minimal adalah bentuk-bentuk bahasa yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi yang tidak sama. Bila terdapat di dalam pasangan minimal, dengan segera terlihat bahwa bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip akan merupakan fonem-fonem yang berbeda. Yang kedua yakni alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh pada kata simpul dan simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup, dan fonem U pada kata simpulan pada lingkungan suku yang terbuka. Yang ketiga yakni klasifikasi fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Fonem dapat dibedakan atas fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental atau fonem primer ialah fonem yang dapat dipisahkan dan dibedakan atas fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem suprasegmental atau fonem sekunder ialah fonem yang menyertai fonem segmental, yakni tekanan, nada, panjang, dan jeda. Selanjutnya yang keempat, khazanah fonem. Khazanah fonem ini pada pokoknya adalah gambaran atau daftar dari fonem-fonem dengan simbol tertentu yang telah dipilih, biasanya didasarkan pada pertimbangan fonetik untuk masing-masing fonem. Jadi, orang dapat menggambarkan fonem-fonem bahasa Yahudi, yaitu Grodno. Fonem-fonem ini dapat secara alamiah ditunjukkan dengan simbol-simbol yang telah dipilih, yaitu hubungan antara simbol dan realisasi fonetik bersifat non-arbitrer. Yang kelima yakni perubahan fonem. Perubahan fonem bahasa Indonesia dapat terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan fonem yang lain. Tidak berhenti sampai di situ. Perubahan fonem terdiri dari beberapa macam, yakni pertama, asimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Menurut pengaruhnya terhadap fonem, asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu fonemis dan fonetis. Sedangkan menurut letak bunyi yang diubah, asimilasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, progresif, yang kedua regresif, dan yang ketiga resipokal. Macam perubahan fonem yang kedua yakni disimilasi. Disimilasi adalah proses yang mengakibatkan dua bunyi yang sama menjadi tidak sama. Disimilasi dibagi menjadi dua, yaitu disimilasi sinkronis dan disimilasi diakronis. Disimilasi sinkronis yaitu disimilasi yang menekankan pada kesejajaran pengucapan fonem agar tidak berbunyi bertumpuk. Misalnya pada kata ber ditambah dengan ajar sama dengan berajar.
tetapi terdapat penumpukan fonem R sehingga diubah menjadi belajar. Yang ketiga, netralisasi. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan perbedaan minimal fonem pada posisi tertentu. Alternasi fonem adalah perubahan fonem menjadi fonem lain tanpa membedakan makna. Yang keempat, arkifonem. Dalam bahasa Indonesia, ada kata jawab yang akhirannya adalah B yang diucapkan jawab, akhirannya P, atau jawab tetapi bila diberi dengan akhiran an bentuknya menjadi jawaban. Jadi, di sini ada arkifonem B yang direalisasikan bisa menjadi B atau T. Yang kelima, umlaut. Umlaut berasal dari bahasa Jerman. Dalam studi fonologi, umlaut artinya perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubahnya menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Dalam bahasa Jawa, umlaut adalah rubahnya bunyi pada akhir suku kata karena adanya imbuhan tertentu. Yang keenam, ablaut. Ablaut adalah perubahan vokal bukan hanya terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi berikutnya, dan bukan pula terbatas hanya pada peninggian bunyi, tetapi juga pada pemanjangan, pemendekan, dan penghilangan vokal. Yang ketujuh, harmoni vokal. Harmoni vokal berasal dari bahasa Turki. Dalam bahasa Turki, harmoni vokal itu berlangsung dari kiri ke kanan, atau dari silabel yang mendahului ke arah silabel yang menyusul. Sebaliknya, ada pula harmoni vokal dari kanan ke kiri. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kontraksi. Dalam percakapan yang cepat atau dalam situasi informal, seringkali penutur menyingkat atau memperpendek ujarannya. Dalam pemendekan seperti ini, yang dapat berupa hilangnya sebuah fonem atau lebih, ada yang berupa kontraksi. Contohnya adalah dalam kata bahasa Jawa oraweru diucapkan menjadi raruh. Macam perubahan fonem yang terakhir yakni metatesis dan epentesis. Proses metatesis bukan mengubah bentuk fonem menjadi fonem yang lain, melainkan mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. Contoh epentesis dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut. Pada kata akasa menjadi angkasa, pada kata upama menjadi umpama. Baiklah, itulah tadi macam-macam dari perubahan fonem. Selanjutnya yang dikaji oleh fonemik berikutnya yakni fonem, alofon, dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna. Untuk menetapkan apakah suatu bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya. Yang berikutnya alofon. Alofon merupakan realisasi sebuah fonem. Alofon dapat dilambangkan dalam wujud tulisan atau transkripsi fonetik, yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi dan tandanya. Sedangkan grafem merupakan pelambangan fonem ke dalam transkripsi ortografis, yaitu penulisan fonem-fonem suatu bahasa menurut sistem ejaan yang berlaku pada suatu bahasa, atau penulisan menurut huruf dan ejaan suatu bahasa. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang fonemik. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dalam video pembelajaran ini. Semoga teman-teman sekalian bisa memetik manfaat dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.